Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pendengar channel saya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan iman dan Islam yang senantiasa berada dalam diri kita. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya bukanlah seorang alim. Di sini kita belajar bersama mengkaji ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan dengan setiap hari kita mengisi kegiatan kita, menambah wawasan kita tentang agama kita, yaitu agama Islam, bisa menambah keimanan kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini dan mungkin juga kesempatan-kesempatan berikutnya, kita akan mengkaji salah satu kitab yang mungkin pendengar semua sudah familiar, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi dan syarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Bismillah, kita mulai dari hadis nomor 1, yaitu hadis tentang niat. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkan atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada yang diniatkannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis yang bisa kita dapatkan dalam hadis tersebut di atas adalah niat menjadi suatu keharusan dalam suatu perbuatan, baik itu perbuatan merupakan tujuan utama seperti sholat maupun sekadar sarana perantara bagi perbuatan lainnya seperti toharah, bersuci, berwudu. Maka yang demikian itu disebabkan wujud keikhlasan tidak bisa digambarkan tanpa disertai niat. Dan tidak didapati perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai persyaratan niat, kecuali pada perbuatan yang sifatnya sekadar saran atau perantara. Adapun mengenai persyaratan niat pada perbuatan yang menjadi maksud dan tujuan utama, para ulama sepakat
bahwa setiap amal maka harus tergantung dari niatnya. Dan niat ini adalah tempatnya di hati, sehingga tidak perlu dilafazkan atau diucapkan. Demikianlah kesepakatan para ulama dalam sebuah ibadah yang disyariatkan seperti thaharah, salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, dan jihad, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Melafazkan niat dengan lidah atau perkataan merupakan bid'ah yang menyesatkan. Maka sungguh keliru orang yang beranggapan boleh melafazkan niat dalam ibadah haji, sedangkan dalam ibadah yang lain tidak dibolehkan. Kekeliruan ini dikarenakan orang itu tidak memahami perbedaan antara talbiyah dan niat. Mengenai hukum niat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskannya secara terperinci dalam risalah khusus, di mana penulis sendiri juga membahasnya secara luas dalam risalah yang berjudul Ad-Durarul Mudhiyyah fi Ahkamil Ikhlas wan Niyyah. Kemudian amal-amal salih harus disertai niat-niat yang baik. Niat yang baik tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan ataupun bid'ah menjadi sunnah. Banyak orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak pernah menggapainya karena mereka melupakan niat. Kemudian ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal yang diperbuat secara tulus dan benar. Tulus dalam arti amal itu dilakukan karena Allah. Sedangkan benar artinya amal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang niat. Marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Niatkan diri ikhlas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa niat adalah tempatnya di hati, tidak perlu kita lafazkan, dan tetaplah dalam setiap ibadah kita berpedoman dan belajar bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita, sehingga ibadah yang kita terima menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.